pagi pencinta Mutiara Sabda ANC Purere. Jumpa lagi bersama saya hari ini Kamis 20 Januari 2022 dalam Renungan Mutiara Sabda ANC Purere. Renungan Mutiara Sabda hari ini diambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Markus bab 3 ayat 7-12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kisah dalam Injil hari ini menjadi sebuah kisah misi Yesus yang berkesinambungan dari kisah sebelumnya. Masih dalam tema yang serupa, yaitu tentang penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Hari ini Yesus sekali lagi melakukan misi yang sama, yakni menyembuhkan banyak orang. Jika pada teks sebelumnya Yesus melakukannya di dalam rumah ibadat, maka dalam teks Injil hari ini Yesus melakukannya terhadap banyak orang dan di ruangan terbuka. Hal ini menyiratkan bahwa misi Tuhan sedang terlaksana, bahwa kasih Tuhan yang sedang universal sedang bersama manusia, terutama bersama semua orang sakit yang kerap dianggap sebagai yang lain dalam masyarakat kita. Melalui teks hari ini, Markus ingin menjelaskan beberapa poin penting kepada kita. Pertama, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, banyak orang datang kepadanya. Di sini, Markus ingin menegaskan bahwa yang datang kepada Yesus tidak hanya orang-orang dari sekitar danau saja, melainkan dari beberapa tempat berbeda. Kenyataan ini ingin memperlihatkan bahwa kasih karunia dan rahmat Allah menjangkau berbagai batas geografis dan berbagai etnis. Bahwa kasih Allah menyatukan semua mereka yang dianggap yang lain di dalam masyarakat. Terhadap kenyataan ini, Markus ingin menegaskan bahwa kasih Allah itu universal. Kasihnya melampaui semua situasi keterbatasan manusiawi kita masing-masing. Kasihnya tidak memandang status dan situasi masing-masing kita. Terhadap kenyataan ini, mampukah kita bersikap rendah hati dan mau berserah diri seutuhnya kepada Tuhan? Jika kita menyadari diri sebagai insan yang tidak berdaya, sudah berapa seringkah kita menyerahkan semua beban-beban penderitaan kita kepada Tuhan? Sudahkah Tuhan menjadi rekan sharing kita? Atau rekan sharing yang paling ampuh, jauh melampaui semua sharing-sharing yang sering kita tuangkan di media sosial? Yang kedua, sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan hendak menjamahnya. Kasih Allah itu tetap dan tidak berubah. Kasih yang sama hari ini juga kita rasakan esok, nanti, dan yang akan datang. Beriman kepada Tuhan adalah dengan mau secara terus-menerus merasakan kasih yang sama dan mau tulus hati berserah kepadanya. Markus tidak menjelaskan tujuan lain dari kehadiran banyak orang yang berdesak-desakan saat itu selain untuk disembuhkan oleh Yesus. Jika tujuan utama dari kehadiran Tuhan dalam doa-doa kita hanya ketika kita sedang merasa bahwa situasi kita sedang sulit atau situasi buntu, maka kita mungkin bisa menjadi seperti banyak orang dalam kisah Injil yang bisa saja setelah disembuhkan Yesus, mereka kembali dan tidak lagi mengenal Yesus. Jika kita beriman kepada Tuhan, semestinya kita menyadari diri sebagai seorang yang lemah dan terus-menerus mau berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun dan bahkan dalam situasi ketika kita merasa kuat sekalipun. Markus mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan mau mengakui segala situasi keterbatasan kita. Sebab dalam situasi keterbatasan manusiawi kita masing-masing, Allah tetap bekerja dan mau menyertai kita. Allah tidak hanya berkarya pada diri, pada orang-orang yang rendah, atau pada orang-orang yang tinggi hati dan setia menganggap diri benar. Allah menyertai kerendahan hati hamba-hambanya yang mau berserah seutuhnya kepadanya dalam
merangkulan kasih-Nya yang abadi. Sebab dalam situasi batas manusiawi kita, kasih Allah tetap universal. Amin. Semoga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia mendengarkan sabda Tuhan dan selalu tekun melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan